Uji coba sekolah tatap muka dimulai. Lalu apa tanggapan orang tua terkait hal ini? Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dias yang merupakan orang tua murid. Selamat malam Ibu Dias. Selamat malam Mas Wilson atau Pak Wilson ya saya panggilnya ya. Panggil Mas saja nggak apa-apa Bu Dias. Oke baik Mas Wilson, Siap. selamat malam. Ibu Dias mengizinkan nggak jika anaknya mengikuti uji coba sekolah tatap muka? Ya, memang sebagai orang tua pasti ada ketakutan ya Mas ya, ada was-was gitu. Tapi menurut saya sepanjang protokol kesehatan itu bisa diterapkan di sekolah dengan baik, kenapa tidak gitu. Dengan jumlah peserta dalam satu kelas juga dibatasi, saya pikir itu tidak ada masalah untuk anak-anak kembali melakukan belajar tatap muka di sekolah. Begitu. Baik, tapi kan sebenarnya ini tatap muka ini belum secara menyeluruh karena ada Iya, sebagian tatap muka, sebagian lagi online. Nah ini iya betul. menurut Bu Dias apakah akan lebih ribet karena tugasnya ada yang tugas online, ada yang tugas offline atau seperti apa nanti ke depannya Ibu Dias? Kalau yang sudah kebetulan anak saya sudah tatap muka ya baru minggu ini ya Mas ya. Nah itu kebetulan memang dari pihak sekolah itu kita hanya membatasi pelajaran yang ada di sekolah eh, sama. Jadi yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah itu sama. Hanya bedanya yang di sekolah untuk tatap muka bertemu dan berinteraksi langsung dengan gurunya, sedangkan yang di rumah hanya melalui Google Classroom. Dan itu di sekolah kami, sekolah anak saya khususnya itu tatap mukanya juga tidak tiap hari, Mas. Gitu. Jadi dibagi beberapa kelompok. Nah, mereka hanya datang seminggu sekali untuk tatap muka, bertemu dengan guru dan temannya. Itu pun juga dalam satu kelas dibatasi sekitar 6 sampai 7 orang. Nah, kalau dibilang ribet selama ini sih kebetulan karena saya juga lebih banyak mendampingi dia juga, jadi tidak terlalu ribet sih Mas kalau menurut saya ya. Mungkin berbeda pendapatnya dengan orang tua yang lain yang memang full sibuk bekerja gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, satu kali dalam seminggu ke sekolah durasinya berapa lama itu Bu? Dan adakah 2 jam jam. istirahat Iya. yang diberikan? Oh tidak, jadi dalam SOP-nya, jadi sebelum sekolah memutuskan memang kami diberi surat izin, surat pengumuman ya, pengumuman informasi mengenai SOP yang berlaku ketika pembelajaran tatap muka, termasuk protokol kesehatannya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian sistem belajarnya seperti apa juga kami diinformasikan. Jadi hanya 2 jam dan itu tanpa istirahat. Begitu. Jadi dengan jumlahnya juga dalam satu kelas yang biasanya lebih dari 20, ini hanya maksimal dibatasi sekitar 7 orang saja dengan tempat duduk yang kemarin saya coba lihat juga itu ada jarak antara murid yang satu dengan yang lain. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan kami juga. Baik, Ibu ini kan memang secara jumlah sudah dibatasi, lalu protokol kesehatan juga sudah diterapkan. Tapi kan kita memang tidak bisa membaca sifat dari virus ini. Siapa saja bisa Iya. kena, siapa saja bisa menular. Nah, bagaimana Ibu mensiasati agar anak Ibu ini tidak terkena positif? Apalagi mungkin, oke sesama guru mungkin ada guru yang aktif menerapkan protokol kesehatan dan juga mengimbau. Tapi kan sesama siswa kadang sesama teman, kita sama-sama Iya. sehat gitu. Bagaimana cara mengingatkan anak Ibu agar tetap menjaga Iya. protokol kesehatan, Bu? Iya, kebetulan anak saya juga masih kecil ya Mas ya, jadinya harus sebelum sekolah juga harus kami ingatkan kalau misalkan kita sekolah, tapi harus ada hal-hal yang disepakati bersama. Jadi seperti pada awal masuk kami sudah cek suhu, lalu dicatat ada guru piket di situ yang mencatat, kemudian yang mengarahkan untuk mencuci tangan, dan di kelas pun itu juga kami minta kerjasamanya dengan guru untuk mengingatkan bahwa tetap mengurangi menjaga jarak itu penting. Terus memakai masker tidak dibuka selama pelajaran itu juga saya himbau kepada anak saya supaya itu jangan sampai dilanggar seperti itu. Nah, kemudian sampai di rumah pun itu biasanya memang kebiasaan kami kalau setiap dari luar entah itu hanya ke
minimarket terdekat pun sampai rumah, mandi, keramas, tidak hanya mengganti baju saja, tapi membersihkan seluruh tubuh. Jadi seperti itu yang selama ini yang sudah kami terapkan, yang sudah kami tanamkan ke anak kami mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan mereka Baik. Saat kembali ke rumah dari luar gitu. Baik, Ibu Dias, kan setelah setahun tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan guru, akhirnya ini minggu ini bisa bertemu lagi dengan teman dan juga Iya. guru. Apa cerita dari anak Ibu menanggapi hal ini? Tapi ke sekolah lagi, tapi dengan kebiasaan berbeda. Iya, betul. Pada dasarnya sebelum saya memberitahukan bahwa kita akan sekolah lagi, saya juga berdiskusi dengan suami. Ini kita mau beri izin atau tidak gitu. Jadi jangan sampai saya memberitahukan ke anak saya, ternyata saya dan suami tidak ada kesepakatan untuk memberi izin dia kembali ke sekolah gitu. Tapi ternyata kami berdua punya kesepakatan, oke, selama SOP di sekolah dan fasilitas sanitasinya juga tersedia di sekolah, sekolah pun juga sudah siap, kita memberikan izin. Nah, reaksi dia saat pulang, akhirnya dia mengatakan karena dia dari TK dan ini masuk SD ya Mas, pertama kali dia masuk SD, dia bilang, akhirnya saya anak SD. Dan itu menceritakan bagaimana gurunya, bagaimana temannya, dan sepertinya kalau menurut anak saya, dengan hanya temannya 7 orang, dia tidak keberatan. Tapi kan dia mengatakan gini, iya Mei, tapi saya kan bisa melihat langsung teman saya, tidak lewat Zoom atau pembelajaran online gitu. Karena selama ini kan tatap mukanya hanya melalui Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya gitu. Jadi dia bahagia sekali gitu, bisa sekolah setelah 1,5 tahun tidak bersekolah, sekolahnya di rumah, hanya bertemu dengan orang tuanya saja, sekarang bisa bertemu dengan guru baru, dengan teman baru, walaupun tidak ada bermain gitu, karena tidak ada istirahat, tapi antusiasnya luar biasa Mas, ternyata anak-anak bisa bersekolah kembali gitu. Luar biasa. Nah, tadi saya tertarik, ada yang mau saya tanyakan karena kan ternyata masih baru masuk SD dan betul. tidak ada jam bermain. Nah, biasanya kan anak-anak ini sekolahnya apalagi untuk SD mungkin bermain dan belajar sistemnya. Nah, ini bagaimana? Apakah mungkin mereka mungkin memang belum lama melakukan uji coba tatap muka, tapi apakah sudah mengeluhkan kayak mengapa di sekolah hanya duduk saja, tidak bermain di luar seperti itu, Ibu Dias? Apa keluhan dari anak-anak Anda? Kalau keluhan, kebetulan saya di tempat saya guru anak saya adalah guru yang mengajak mereka bermain dalam artian berinteraksi yang berhubungan dengan pelajaran. Jadi buat mereka itu bagian dari bermain gitu. Jadi kalau kemarin sebelumnya kan bermain itu di luar gitu. Tapi ternyata di dalam kelas pun dengan tidak berpindah tempat pun, dengan melihat gambar-gambar itu juga sudah bermain. Jadi dia menganggap, dia tidak mengeluhkan, tapi kita tidak istirahat loh nak, nggak apa-apa, yang penting saya sekolah. Jadi garis besarnya seperti itu Mas. Karena memang dia kebetulan di sekolah juga, ya saya beruntung sekali gurunya bisa mengajak dia juga ikut bermain, beraktivitas, tanpa dia harus melakukan kontak fisik dengan teman-temannya. Seperti itu. Berarti anak Ibu untuk selama waktu 2-3 jam di kelas itu, di kelas saja atau mungkin ada sebagian diajak keluar seperti itu? Kalau selama ini 2 jam itu hanya di kelas Mas. Hanya di kelas dengan, kemarin saya tanya, ini belajar apa? Jadi ini belajar seperti ini, jadi pembelajarannya berbeda-beda dengan sistem belajar yang berbeda-beda. Terus saya tanya juga, bosen nggak sih di kelas 2 jam? Dan untungnya dia bilang enggak. Malah dia bilang kenapa sudah selesai harus pulang. Jadi buat mereka 2 jam itu kurang ternyata. Seperti itu Mas pengalaman anak saya. Nah, saat menerima SOP dari pihak sekolah, apakah Ibu juga menerima bahwa ternyata ada mungkin guru sebelum mengajar sudah tes terlebih dahulu, mungkin PCR atau genus yang sudah dilakukan selama ini, atau mungkin sudah divaksin guru-gurunya? Apakah itu sudah diberitahukan kepada pihak orang tua? Sudah. Jadi di sekolah anak saya itu semua guru, bahkan OB, karyawan TU, semuanya sudah menerima vaksin.
Nah, itulah alasan salah satu menjadi pertimbangan sekolah juga mungkin ya, akhirnya bisa melakukan reopening school ya, dan itu juga pertimbangan terbesar kami gitu. Kenapa akhirnya kami juga mengizinkan anak-anak untuk kembali bersekolah tatap muka. Jadi di sekolah sudah diinformasikan bahwa guru-guru kami, guru-guru sekolah anak kami sudah melakukan vaksin. Bahkan tidak hanya gurunya, tapi juga OB-nya, termasuk karyawan TU-nya, semuanya sudah divaksin. Jadi itu pertimbangan kami, Mas. Kalau untuk guru-gurunya sudah dikabarkankah kapan sudah divaksin dan apakah waktu itu kapan divaksin dan apakah Iya, benar-benar sudah menerima 2 dosis seperti itu, Bu? iya, menerima 2 dosis ya, sudah divaksin semuanya, terus sudah diinformasikan juga bahwa sudah menerima 2 dosis, di mana menerimanya itu juga sudah diinformasikan. Jadi mengurangi kekhawatiran kami sebagai orang tua. Baik, Bu Dias, sebelum dari segmen ini kami berbicara Mhm, dengan 2 tenaga pendidik yang menyatakan mhm, bahwa indikator dari uji coba sekolah tatap muka ini bisa dibilang sukses adalah ketika tidak ada yang tertular COVID-19 selama mhm, uji coba. Nah, iya. tapi apakah, Ibu sendiri nanti mungkin akan rutin mengecekkan anak Ibu apakah positif atau tidak sehingga kemudian melapor ke sekolah dan bisa dibilang sukses acara uji coba ini atau, seperti apa nanti Ibu melaporkan kepada sekolah? Kalau untuk itu mungkin karena hanya berinteraksinya di sekolah dan terbatas, nantinya mungkin akan ya kalau mungkin sekarang belum ya Mas ya untuk tes, tapi mungkin nantinya ke depannya juga mungkin akan seperti itu. Nah, karena kan memang kalau misalkan ada, kita juga harus lapor gitu kan. Jadi sementara mungkin belum, tapi nanti ke depannya setelah ini kan baru baru sekali ya Mas, baru sekali, baru 2 kali dia masuk. Tapi mungkin nanti ke depannya akan kami rutinkan mau tidak mau untuk melihat dan melaporkan juga kepada sekolah gitu. Baik, semoga semuanya kita doakan selalu tetap sehat anak Amin. Ibu, para Iya, orang tua seluruhnya, dan juga para guru, tenaga pendidik lainnya sampai dengan tata usaha semoga semuanya sehat sehingga belajar tatap muka ini bisa dilangsungkan bisa nantinya dilanjutkan. secara Iya, betul. tetap di tahun ajaran Mhm. baru. Terima kasih Ibu Iya, Dias telah amin. bergabung bersama kami Ibu di Indonesia Bicara. Sehat selalu Ibu. Iya. Sehat selalu Mas, terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda kita akan berdialog dengan Bapak Kamaludin Latif, epidemiolog Universitas Indonesia. Bagaimana tanggapannya terkait uji coba tatap muka ini? Kami akan segera kembali.